Bismillahirrahmanirrahim. Bada buah ayah di sirasa salo manyalo lereng Marapi lunak jua tanah nalakang. Jo salam kita mulai ceramah tando kita basanang hati silaturahmi kita balik jo jemaah Masjid Istiqlal Labuah Basilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang memuliakan angku-angku, buya-buya, para ustaz, imam masjid, suluah bendang dalam nagari, suluah nan indak kunjung padam, kapai tompek batanyo, kapulang tompek babarito, ayahnya jania tapian suci minuman anak di nagari, nan malam baca min kitab siang rintang dek pituah. Tarui kepada angku-angku, datuk-datuk, niniak mama, nan godang basah batuah, nan godang babingka tanah, nan basah balingkah awah batuah alam Minangkabau. Tarui kepada angku-angku, cadik pandai pamuko-pamuko masyarakat kami, kayu gadang di tengah koto nan bahurek bahaka tunggang babatang badaun rimbun nan babungo babuah labek. Ureknya tunggang cukam ka bumi, pucuknya bulet cewang kalangi, nan badahan cupak jo gantang baran tiang barih jo balabe, babungo rimbun de adat babua katonan bana. Yang memuliakan ibu-ibu kami, bondo kanduang limpapeh rumah nan godang sumarak anjong nan tinggi, cahayo rumah selendang dunia sumarak kota Payakumbuh. Semoga kita kasadonyo selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kini kita la barado di negari yang la aman. Yang dahulu niniak-niniak kita merasukan penjajahan. Itu pernah kita dijajah de orang Ulando, kita pun pernah dijajah de orang Jepang. Orang Ulando menjajah kita tidak tanggung lamanya dah. Sekian abad lamanya. Di tahun 42 masuk orang Jepang. Kan kalalah bangsa Ulando, sebab orang Jepang ko kan terkenal padangnya panjang kan, samurai itu namanya padang Jepang. Jadi takut Belanda orangnya. Dia orang awak kan keris na batu-batuan pendek kan, ada takutnya dah. Dengan sakti-sakti itu orang Belanda takut dia. Yang padang Jepang tu takutnya. Angkat kaki Belanda risiko. Jepang lo menjajah kita oleh Pak. 3,5 tahun. Di tanggal 8 Agustus 1945 Hiroshima Nagasaki dibam Amerika. Kemudian Jepang baliknya lagi ke negarinya, karena negarinya kena ibam kotanya. Akhirnya di tahun itu di bulan itu juga di tanggal 7 balik Agustus Indonesia menyatakan merdeka. Kemudian di tanggal 19 September masuk Belanda balik. Injo ndak mengakui kemerdekaan kita koro. Jepang kalah kecilnya ndak di kita. Memang dia negarinya kena bom pulangnya. Balik lihat Belanda tu berarti baru kemerdekaan awak bomua sebulan 2 hari. Masuknya balik agresi yang kedua di Tanjung Priok. Diulangnya jajah kita balik dari Belanda Pak. Kerana merasai kita ke Pak. Lah merasai bangsa kita ke dulunya. Kemudian waktu itu
di tahun 9 balik sampai 8 berhasilnya itu memenjarakan Bung Karno ditangkap, dipenjara di Belitung. Bung Hatta dibuang ke Digol. Akhirnya waktu itu diambillah alih negara kode Safruddin Perwira Negara. Safruddin Perwira Negara, ayah beliau orang Banten kok, tapi ibu beliau orang Minang. Kalau secara adat Minang, orang mah kira Safruddin Perwira Negara kok Pak. Orang Minang kalau cara adat Minang kok. Ambillah negara alih negara kau dengan dibentuk PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Waktu itu diproklamirkan di Halaban di waktu itu. Kemudian sendernya disuliki, tinggalnya Safruddin Perwira Negara, yaitu di Solo Selatan. Itulah, alhamdulillah di tahun hampir 9 barulah awak dinyatakan di dunia internasional merdeka. Baru baliklah Belanda ke negarinya. Balik abi je lagi. Alhamdulillah sampai kini kita lah merdeka. Nah 81 tahun kita merdeka. Alhamdulillah 81 tahun Pak. 81 tahun kita merdeka kini. Tahun 2026 kini kan. 81. Alhamdulillah la aman negari ko, la manang awak. Tetapi kita harus tahu dulu Bapak dan Ibu, yaitu apa tanda-tanda awak tu manang. Apakah dengan rancaknya pembangunan jalan raya titian batu, la rancak jalan awak kini. Kemudian kampung awak la rancak, itukah tanda kemenangan? Kalaulah itu tanda kemenangan Pak, mungkin tak perlulah Belanda diusir dari tanah air kau. Kalau itulah mungkinlah rancak negari kau ke adipadian Belanda siko Jadilah jambatan Retapan Ibu kan, orang awak waktu itu jambatan Batung sih baru Belanda lah dibuat jambatan beton. Ya kan? Tadi tanda kemenangan itu ndak itu dah. Niniak kita mau usir penjajah dari negari kau. Bukanlah takui negari kau tidak akan maju secara fisik, tapi nak ditakuin dan niniak kita, anak cucunya kok murtad dari ajaran Islam. Atau ditakuin Pak. Sebab penjajah kau Pak agamanya, sebab itu Belanda lah, itu Nasrani agamanya itu. Takui kau dinasranikan lo anak cucunya besok. Jepang penyembah matahari tu. Kau mau itu lu anak-anaknya bisa. Niniak kita ndak namo dulu sujud dah. Bahkan ayah Buya Hamka, Dr. Abdul Karim Amarullah disuruh sujud di orang Jepang ke matahari. Ndak mau dah. Sampai dicabutnya kuku ayah Buya Hamka di Jepang tu Pak. Habis itu karehnya niniak kita situ mempertahankan tauhid. Kokoh mereka itu Pak. Kokoh mereka bu, ini kita dengan tauhid, tidak berubah-ubahnya doh, kokohnya, sehingga jadi contoh di anak cucunya. Dia orang Minang, dibaca sejarah ayah Buya Hamka tu, contoh dia kita kokoh lah kita mempertahankan tauhid. Ia jadi suluh ulama-ulama tu. Ya bawa kerja orang Minang kabau, iaitu nak tahu jo setuju turutlah jalan ke bandar dalam. Ko iyo ulama ka jadi sulua jan jatuh orang sampai nang kalam. Hanya ia jadi penarangnya. Ini kita dulu. Kokoh dia tauhid. Jadi diusirnya penjajah ko dia ini kita dulu. Inyo takui anak cucunya kok dimurtadkan. Kok diajak pula untuk kafir. Alhamdulillah Minangkabau gagal dikafirkan oleh penjajah. Sementara daerah lain ada yang telah dikafirkan oleh penjajah. Luar dari Minang lah kau siapa yang mampu agama Nasrani kalau kamari kalau bukan penjajah Pak.
Kalau bukan penjajah, siapa yang membawa Nasrani ke Sumatera ke? Tahu orang Sumatera ke dulu dengan agama Nasrani. Balando. Tapi orang Minangkabau gagal. Mereka murtadkan. Palang Salib gagal mendobrak pintu Rumah Gadang. Karena orang Minangkabau adanya basandi sarak-sarak, basandi kitabullah. Baitullah mamak-mamaknya, datuk-datuknya, koko pula membimbing anak kemanakannya. Dengan andai-andainya kaluak paku kacang balimbiang tampurong lenggang-lenggokkan dibawa nak orang sarwaso tanam sirih je ureknya. Anaknya pangku kemanakannya bimbing. Orang kampungnya petenggangkan tenggang negari jan binaso, tenggang saratu jo adainya. Koko-koko pula datuk-datuk kita dahulu mempertahankan Islam di ranah Minang. Sehingga datuk-datuk dahulu menghasilkan orang-orang baik. Calilah tuanku Imam Bonjol, sia gurunya. Tuanku Imam Bonjol baca sejarahnya. Tak pernah beraja ke Makkah dah. Tak pernah beraja ke Timur Tengah dah. Belum pernah lagi. Bahkan haji pun belum pernah tuanku Imam Bonjol lagi. Sia gurunya Datuk Sandaran, Datuk Maali, Datuk Junjungan, Datuk Sati Alahan Panjang. Datuk-datuk saya guru zadonya Pak. Pangulu-pangulu. Berarti datuk-datuk saya suak tu orang-orang hebat. Sehinggonya Ulando gagal mendobrak pintu Rumah Gadang. Walaupun sekian abad kita dijajah, tapi orang Minang kokoh dengan adiknya. Payo kumbua baladang kuni dibawa na orang ke Kuantan. Indak namuahnya kuni yang dek kuni bapantang lama nyo kanai santan. Ndak tawar nainya dah. Kokohnya Pak. Jadi kemenangan kolah nanti cito-citokan di niat kita bukanlah kemenangan rancaknya fisik negari. Bukan itu saja Pak. Kalau fisik negari ko insya-Allah bersama-sama kita bisa membangun tunya. Pemerintah kita insya-Allah membangun tunya. Kalau untuk fisik negari ko jalan rayo, titian batu, tu bisa tu Pak. Sebab zaman ko semakin lama semakin maju kan. Dahulu boleh air je pembulu, kini boleh air je paralon. Kalau semakin maju negari ko Pak. Paralon ko ndak lapuk dah dalam tanah, dalam nerajak tu ndak lapuk dalam tanah ni. Dulu atau Rumah Gadang ijuk kini batu kayu sengan. Kenapa salah dah? Lah maju secara fisik ko Pak. Alhamdulillah. Dahulu kendaraan orang bendinya Pak. Itulah rajo waktu itu tu Pak. Lah rajo tu bendi kendaraannya. Angik rajo tu apa kipe-kipe tu. Itunya. Kini orang biasa saja Fortuner, Alphard. Orang biasa tu nya. Kanlah tambah maju negari ko secara fisik ko Pak. Cuman bukan itu kemerdekaan itu yang dicita-citakan nenek moyang kita Pak. Tetapi kemenangan yang sesungguh itu disabitkan di Allah Ta'ala dalam surah An-Nur. Ayat berapa? Ayat yang ke-52 Pak. Bu. Apa kata Allah SWT? Wa man yuti'illaha wa rasulah. Aku yang pertama. Ompe tanduk kemenangan itu. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya. You taat awak ke Allah, taat awak kepada Rasul. Dulu negari ndak aman. Rami Yusura orang tu siswanya. Dikecekkan di Buya Hamka dalam buku beliau ayahku. Diceritakan di ayah beliau kepada beliau. Wahai Malik nama Buya Hamka. Ketika ayah masih ketik-ketik siswa. Surau Rami Malik. Kami dahulu lampu damar. Bahasa Buya Hamka nya ko lampu damar ko. Lah tiba ko. Sulua. Busung mak. Iyo, poriang atau talang bapotong ruehnya tu masuk minyak tanah ke dalam. Cucuan sabui kerambi ke dalam tu. Itu damar namanya, damar. Itu lampu di surau dulu. Itu bapuluh damar di surau mengaji bunyi labah. Rami kami di zaman Belanda tu. Ayat ni Pak tu. Jangan ayah Buya Hamka saja lahir di zaman Belanda tu Buya Hamka.
Kecik Buya Hamka dalam buku beliau Kenang-kenangan Hidup di halaman yang ke-7 disabuin dek Buya Hamka tu, yaitu ambo lahir bakaruntuang kecik Buya Hamka. Artinya tabung kui payahlah dukun kampung untuk membuka keruntuang tu. Ketika ambo ketik panangi kecik Buya Hamka. Ketika ambo lah umur 6 bulan, ambo dia japui di bako ambo. Itu suku Piliang. Bakonya Piliang. Beliau suku Tanjung, Hamka ko Tanjung sukunya ke. Bako dia Piliang dijapui ambo. Tiba di jalan ambo didukung di anduang ambo. Anduangnya ibu dari ibunya. Ibu beliau bernama Sofia. Anduangnya dak sabuin si nama anduangnya. Digendong tu ambo. Tiba di jalan, lewatlah balando iaitu memungut pajak. Hanya awak dipajaknya rakyat ko dulu. Babayi pajak kenyo. Sesudah itu mengilak anduang ke tepi jalan. Di kakoknya pipi ambo dek, itu kecik anduang ambo kecik Buya Hamka. Di kakoknya pipi ambo ko dek, di Belanda tu cina. Menangi ambo, anak ketek yang lain dicubik galak. Dan Hamka ko menangi berangnya. Nampaknya dari ketek lah nak sukunya di Belanda nampak ada. Menangi sampai ke halaman surau ayah ambo masih menangi tasadu-sadu. Kecik andung ambon nampak amalik berang manang ke penjajah kot. Dari ketik lah nampak berang amal itu kan di zaman Belanda tu. Apalagi ayah Buya Hamka tu di zaman Belanda tu. Tapi waktu itu surau rami pak di zaman penjajahan tu. Kini awak negari laman surau lalangang. Apa ada tabalik kan tabalik namanya tu. Nagari Yaman surau lalangang. Zaman penjajahan orang taat. Tetapi zaman awak lah merdeka, awak tidak taat kepada Allah Ta'ala. Jadi awak seperti orang-orang musyrik. Ketika di tengah lautan, yaitu perahu mereka diombang-ambing oleh badai, itu mereka ikhlas beribadah kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Wahum musyrikun, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti itu awak kau dapat. Awak tetap dalam keadaan taat walaupun dalam negari terjajah, apalagi dalam negari lah aman. Taat awak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramikan surau, ramikan masjid. Jangan diramikan tempat-tempat maksiat. Taatlah awak kepada Allah. Ikulah bekal awak nanti di akhirat dengan mentaati Allah dan Rasul. Sebab kecik Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kasadonyo umat ambo kan masuk sarugo kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Kecik sahabat, siapa orang yang enggan masuk sarugo ya Rasulullah? Kata Nabi, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada ambo masuk sarugo, siapa yang tak taat ke ambo, inyolah orang yang enggan masuk sarugo. Mudah-mudahan ranah Minang orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Aku nyoba, aku sareknya ikut tandonya. Negari itu yo negari yang manang pak, negari yang merdeka. Taat orang-orangnya kepada Allah dan taatnya kepada Rasul lah, dua tu pak. Kalau Allah cik, kalau Rasul cik pak. Anda bisa dipisah-pisahkan tu pak. Itu antara Al-Quran dan Sunnah. Jangan Quran saja, Sunnah untuk tinggalan tak bisa tu. Ingkar Sunnah awak namanya. Tak bisa awak sembahyang tu pak. Bahkan sembahyang dalam Al-Quran perintah sembahyang ada. Tapi cara sembahyang dia ada dalam Quran. Ada tu pak. Salat subuh 2 rakaat dia ada dalam Quran. Tak ada tu pak. Di mana adanya? Di dalam hadis, di dalam sunnah. Jadi Quran dan sunnah tak bisa-bisa tu. Bacaan solat lain dalam Quran, lain bacaan ayat dan surah Al-Fatihah. Bacaan rukuknya, bacaan sujudnya, bacaan i'tidalnya, di mana adanya? Di dalam sunnah. Ini kalau tidak ada sunnah, tidak bisa awak mengamalkan perintah yang ada dalam Al-Quran. Maka tidak bisa dipisahkan do antara mentaati Allah dan mentaati Rasul.
Itulah tanda negara itu menang. Itu tandanya. Yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa yakhshallaha. Itu yang ketiga tu, iaitu takut kepada Allah. You takut awak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai awak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah lama Islam pak, dari abad ke-9. Kitalah Islam rana Minang. Abad ke-9. Awaklah Islam rana Minang, bukan dari zaman kerajaan Pagaruyuang saja. Bahkan sejak kerajaan Pasamayan Kota Batu lah masuk Islam ke Minangkabau. Tapi orangnya tu orangnya lain. Ada yang ada Islam, ada nala Islam. Tapi non Islam lah masuk pak. Islam lah masuk ke Minangkabau. Dibawa dari pedagang-pedagang Gujarat. Bahkan yaitu keluarga, yaitu si Kanun. Saya itu Kanun yang akhirnya berganti nama dengan Burhanuddin. Kanun itu keluarganya dulu agama Buddha. Lahir di Pariangan. Pariangan Padang Panjang, tak Padang Panjang kota ada pak. Padang Panjang Pariangan. Jorong Pariangan namanya. Jorong Padang Panjang namanya. Negari Pariangan. Situlah lahirnya Kanun kau. Diajaklah keluarganya masuk Islam deh. Pedagang-pedagang Gujarat. Akhirnya masuk Islam. Kemudian beliau hijrah pindah dari Pariangan yaitu ke Sintuak Lubuk Aluang. Nyecarilah tampik menapik di situ. Malakok selanya dicari Dusanak di situ. Sebab suku beliau Guci. Beliau suku beliau Guci, ayah beliau sukunya Koto. Ayah beliau bernama Pampak. Ibu beliau bernama Nili. Dicarilah keluarga di situ di Sintuak, di Lubuk Aluang. Dapatlah situ. Akhirnya bergurulah beliau, berguru agama situ kepada Tuanku Madinah. Tuanku Madinah nama yang Tuanku Madinahnya, ini orang Pariaman juga nya sebenarnya, Tuanku Madinah ke. Cuman pernah beraja dulu di Madinah. Lah lamanya beraja kecik gurunya ditukar nama orang le Kanun. Pono lah nama orang le. La pono kaji dak mah. Codi utama. Tambahlah kajian kawan ayak, kawan guru lai. Dulu guru pernah berkawan waktu di Madinah. Sontiang lah pada guru ilmunya lai. Siapa tu? Itulah Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Beliau mufti kerajaan Aceh. Tambahlah ilmu angkat situ lai. Bara beliau beramu beraja situ 30 tahun. Atau tanggung kan? Pulang ke Minangkabau, indak lo main di Musikoro. Berdakwah, menyampaikan Islam. Menyampaikan Islam. Ditukar namanya di guru beliau dan di Aceh itu tukar guru nama orang lain. Ndak Pono lain. Burhanuddin lain. Artinya keterangan agama. Kembangkanlah Islam, kembangkanlah Islam di ranah Minang. Beliau kembangkanlah dakwah Islam di Minangkabau. Terbentuklah adai pasandi Sarak pasandi Kitabullah. Kayulah lah mu Islam di Minangkabau tu pak. Lah mu Islamnya. Amang ado je kini babuik siri alai. Ado je bajimai lai. Ado je tarompa kudo bapakun di kadai lai. Minta tolong je apa nama tu untuk berkah nak talindung kadai wak dari petaka bahayo. Apa pakuan terompa kudo di kadai. Keyakinan kau disipa ada kau disihir kadai wak doang sipa ada kau. Di kudo saja ditijak sebatunya. Dia awak jadi untuk perlindungan. Salah awak tu. Kata Allah ulaika kal an'am balhum adal. Mereka itu seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi. Hewan ternak saja nak barago dia terompar ditijaknya. Dia awak jadi untuk pelindung. Masih ada je masyarakat Minang sebagian yang percaya je pelaris sekali. Paika tukang tanuang minta pelaris sekali seketek pak. Lariskan kadaimbo seketek pak. Ku iyo le kapandainya melaris sekali ancalainya menggali. Ancainya menggali bayang. Inyo saja susah dui kadang-kadang paranormal tu. Awak meminta pelaris kayaknya. Adolah nak meminta jodoh ke paranormal. Cariin jodoh anak awak cik pak. Lah 30 alun je lai. Alun je bini. Enam paranormal kau ndak lo bini lah.
Picayo lo akhirnya tu. Ada nak minta nomor togel ke paranormal, minta nomor BT. Asal kalau you tahu nya nomor negara keluar, jangan nyo masang. Nak nomornya bagi nomor tu kawak tu. Awak lah dikecoh dek dubili sabana pak. Dikecoh awak dek setan. Itulah kecoh Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Setan telah musuh yang nyata bagi kamu. Pandainya mengicu gitu pak. Pandainya mengicu awak. Tunya pak. Jangan jual buat sirik lah. You takutlah kita ke Allah. Ke Allah saja kita meminta. Berlindung. Inyolah yang bagi resoki. Terlihat apa ada? Ketika ndak hujan-hujan hari kemarau hari, ndak turun hujan ke siapa minta hujan? Allah yang bisa menurun hujannya. Bisa paranormal, tak bisa doh. Tapi kadang-kadang lah hujan hari, apa minta basuh barang hujan ke paranormal. Awak ke pecukudo pak, seorang lah hujan seketik. Itu sirik atau enggak pak? Sirik lah. Meminta seorang hujan pindah hujanku ke tempat lain, meminta ke paranormal. Mereka dengan syarat-syarat tertentu. Memang ada doa diajarkan oleh Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadikan hujan sekeliling kami, jangan di atas kami. You ada, tapi ndak ke paranormal minta ada. Kepada Allah Subhanahu wa taala. You ke Allah saja kita takut. Kemudian selanjutnya kecil Allah Subhanahu wa taala yaitu orang tanda negari itu aman wa yattaqi, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Itu surah Al-A'raf ayat 96. Sakironyo penduduk sebuah negeri kecetuan beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dijanjiin di Allah Ta'ala barokah negari ko, padi masak jaguang mau pia tarona bakombang biak mantimun mangarang bungo toruang juntai-juntayan bumi sanang alam sentoso. Makmur negari ko kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Yaitu kata Imam Talak bin Hubaib, yaitu taatillah ala nurim minallah tarju sawaballah wa tarku maksiatillah ala nurim minallah ya khafa iqaballah. Engkau mentaati Allah berdasarkan ilmu dari Allah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Wa tarku maksiatillah, engkau tinggalkan perbuatan maksiat kepada Allah ala nuri minallah, berdasarkan ilmu dari Allah. Ya khafa iqaballah, karena takutnya engkau dengan azab Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat pak. Jangan ada perbuatan maksiat di negari goleng. Yaitu perhatikanlah anak-anak kemanakan kita. Dek ayah perhatikanlah anak. Dek mama calik-caliklah kemanakan. Sesibuk-sibuk kerajo kanakan di silau juo. Kecil orang tua di Minangkabau. Kecil orang Minangkabau yaitu sarami-rami uang di balai anak rajo kalalu juo. Sasampi-sampi bangkalai kemanakan di silau juo pak. Silau juo kemanakan awak. Itu mangkunya kadang-kadang negari kau tak selesai kemanakan tak bersilau-silau lain. Kadang sebagian yaitu ada yang pemelewan gala saja ke kampung tu baik rantau lain. Di mana negari kan elok tu pak? Bungo padi, bungo anjalai, ketiga je bungo lado. Di malah negari ke selesai pengulu merantau gulo. Tinggal penungkit di kampung, kadang penungkit tak lebih limu dah. Alah nyui sarantau anak kemanakan pak. Jadi perhatikanlah negari kita kini. Ada perbuatan-perbuatan maksiat. Kadang-kadang anak-anak kanakan kita ada di situ. Perhatiin tak pak, layang pandang jauh tu kian pandang ampiang. Ba keadaan gini kota payu kumbua kita gini. Ada ndak perbuatan maksiat? Hati-hati kita jago anak-anak kita pak. Jago. Ndak lu merdeka kita nak mau itu pak. Lu merdeka kita le. Kalau banyak juga perbuatan maksiat. Caliaklah negari kita kini pak. Jago modus anak-anak kita kini sontiang-sontiang dari rumah perempuan senya.
Ni je siana. Maaf bapak ibu kalau ada nan sanak samirit nan bersabut ya. Contoh saja tu nya. Siani je siana. Mawak ke pasar ya masuk antama. Ya siapa ina? Ya siani ke je siana. Nanya anda skupi ya. Yo lai padusi saya berdua gironya. Beko ada lo dari daerah lain. Si John Lennon ke pasar lo. Ke pasar mah siapa si John? Beko tiba di Labuan Basilang batu kaon dah. Siani nanya konda si John, siana yang kuire John Lennon. Batu kaon dah. Beko pulang ke rumah, lai perempuan dah balik berdua. Tak kicau awak beko pak. Menangi awak jadinya. Bundu kanduang. Ayah menangi. Kecil orang tutua di Minangkabau. Iaitu kuuk jo bangkinang. Saluh jo air tiri. Ko tanta suuk goreng hilang. Mak kalangi pokiet kopi mani. Ko tanta suuk goreng hilang. Kalangi pokiet kopi mani. Artinya tu. Artinya kotan latasan dua goreng hilang. Kadang-kadang nak laki-laki ko lari pula. Nak salah kerajunya jo anak awak beko nyo lari. Jadi kotan tasan dua goreng hilang kalangi pokiet kopi mani. Nang dibaca oleh pak menangi awak menyasa awak kok salah jalan anak-anak awak beko kerajunya menyasa awak taluak pak apa kecil orang Minang dia iaitu di Minangkabau iaitu si tawah di tapi air si karau tumbuh di laman di orang kapal nan balai di awak pulau na berjalan parui semakin gadang juga menyasalah ibu menyasalah ayah menangilah anak awak jadinya. Itulah kaji kita. Kemudian di ujung ayat lo katakan kalau kita jalankan di kita nan nampak ko cari di ujung ayat faulaika humul faizun. Merekalah orang yang sebenar-benarnya telah menang, telah merdeka. Aku ni orang dalam merdeka tu pak. Orang yang merdeka pak, yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, yang ketiga takut kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah. Faulaika humul faizun. Merekalah orang yang sebenar-benarnya telah menang, sebenar-benarnya telah merdeka. Kena alun merdeka kita lepak. Mudah-mudahan kita selalu merdeka. Isilah kemerdekaan kau, yaitu dengan mentaati Allah dan Rasul, dan dengan takut kepada Allah, dan dengan yaitu bertakwa kepadanya. Itulah kaji kita pada subuh kini kau pak. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.